Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang tulisan seseorang yang lancang kepada Allah Ta'ala. Dia menulis pengumuman, hari kiamat nanti akan ada malaikat yang meniup sangkakala trompet. Berhubung trompet diharamkan, maka bisa dipastikan malaikat Israfil nanti batal meniup trompet. Trompetnya akan diganti dengan sempritan. Sekian pengumuman. Baik, jawaban ana adalah ini menunjukkan jahil yang sangat parah dari orang ini. Baik, dari sisi mana dia jahil? Yaitu dia menyamakan antara syariat, kalau dia memang beriman pada syariat bukan kafir, dia menyamakan antara syariat yang Allah Ta'ala bebankan kepada manusia dan jin dengan syariat yang ada pada malaikat. Kalau memang syariat pada manusia dan jin adalah seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan wahyu Allah itu pasti benar, walaupun semua manusia mengkufurinya, mengejeknya, mengolok-oloknya, dan mereka akan tahu hasil dari ejekannya itu nanti. Siksaan Allah sangat keras. Tayyib, itu syariat yang berlaku pada manusia, bukan berlaku kepada malaikat. Tayyib. Maka trompet itu diharamkan untuk manusia dan jin dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang mengaku cinta Nabi, maka taati Nabi. Adapun untuk malaikat, Allah Ta'ala tidak mensyariatkan, Allah Ta'ala tidak menjadikan syariat itu berlaku untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka apabila trompet itu telah ditiup, maka pada hari itu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan pertalian darah di antara mereka, dan mereka tidak saling bertanya. Dan ini adalah beberapa kejadian, dan suatu saat akan berubah lagi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam dalil-dalil yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah trompet, kemudian matilah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi kecuali orang yang Allah kehendaki. Kemudian ditiuplah pada kali yang kedua, maka tiba-tiba saja mereka itu berdiri dalam keadaan melihat. Ini dalil yang jelas, Allah yang mengabarkan, dan berita Allah pasti benar. Allah Ta'ala telah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan dalam keadaan adil. Berita Allah pasti benar, dan berita Allah dan syariatnya itu pasti adil. Tayyib. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan telah bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa huwa yang tadhiru mata yu'maru binafkhihi fayanfuh. Bagaimana saya bersenang-senang sementara peniup trompet telah mengulum trompet itu, yaitu meletakkan dalam mulutnya, dan dia menunggu kapankah untuk dia diperintahkan meniup trompet itu, dan dia nanti akan meniup. Yaitu kita sudah di akhir zaman, di akhir waktu dibandingkan dengan panjangnya umur dunia. Maka Rasulullah SAW beliau merasa khawatir. Tayyib. Maka sikap beliau ini sikap yang dipenuhi dengan iman dan ilmu, tidak sama dengan sikap orang-orang yang buruk lidahnya dan buruk akidahnya sehingga mengejek apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang mereka layak untuk dikatakan kepada mereka kulu wa tamatta'u, yaitu makanlah kalian dan bersenang-senanglah kalian. Dan juga di dalam ayat-ayat yang lain. Dan juga Rasulullah SAW di dalam hadis yang hasan, beliau bertanya kepada Jibril, Mali lam aro Israila yadhak. Kenapa saya tidak pernah melihat Israfil itu tertawa? Maka Jibril kemudian mengatakan, ma yadhak au ma yatabassam mundu an khalaqallahu ta'ala jahannam. Dia tidak pernah tersenyum atau dia tidak pernah tertawa sejak Allah menciptakan jahannam. Jadi orang-orang yang mengejek syariat, silahkan kalian tertawa, silahkan kalian mengejek, silahkan kalian mengolok-olok, kalian akan tahu apa yang akan kalian dapatkan nanti. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahannam itu betul-betul di dalam pengintaian, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas itu. Diciptakan dan diberi nikmat bukan untuk bersyukur pada Allah, bukan untuk merunduk, tapi justru untuk sombong, untuk menghakimi syariat Allah dengan ejekan dan olok-olokan. Kalian nanti akan tahu kemana kalian akan dikembalikan. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.